Jadi ciri-ciri dari distribusi normal itu, kalau ini adalah gambar lonceng, maka lonceng di bagian kanan dan di bagian kiri ini sama besar. Itu ditandai dengan nilai min, ya, plus minus standar deviasi namanya, ya. Jadi mu tambah 2 to, mu kurang 2 to, kemudian mu kurang to, ini to ya, bacanya. To, ya, ini mu, ya, ini menandakan nilai min dan standar deviasi. Jadi mu ini adalah min dan to ini adalah standar deviasi. Kalau di bagian kanan dia bernilai positif, di bagian kiri dia bernilai negatif. Jadi ciri-cirinya pertama dia simetris, ya. Simetris itu berarti sama besar kiri dan kanan. Kemudian dia berbentuk seperti lonceng, ya. Dia berbentuk seperti lonceng. Kemudian titik beloknya di bagian ini, kemudian juga di sini bagian ini dan juga bagian ini. Kemudian luas di bawah kurva itu sama dengan 1. Jadi kalau kita arsir ini semua, ya, jadi nilainya ini 1. Kenapa 1 itu? Karena 1 ini adalah P terbesar, ya, Bu, ya. Jadi kalau Ibu bikin nilai P nanti, P tidak akan bisa melebihi 1, ya, tidak akan bisa melebihi 1. Yang ada itu adalah P besar, P itu sama dengan yang tertinggi itu adalah 1. Ya, jadi P tertinggi itu di sini, P tertinggi itu sama dengan 1. Jadi kalau Ibu dapat nanti soal P-nya itu misalnya 1,5, itu salah, ya. Karena P tertinggi itu adalah nilai 1. Kenapa 1 itu? Karena 1 itu adalah 100 per 100 sama dengan 1. Ya. Jadi yang paling benar itu kan 100, ya. Dari total nilai yang ada 100 juga. Maka P tertinggi itu nilainya adalah 1. Oke, sekarang Ibu, bagaimana cara kita melihat distribusi normal ini? Oke, jadi Ibu biostat sebelumnya udah belajar apa aja, Bu? Karena saya kan masuk di tengah ini. Sudah belajar tentang sentral tendensi, Bu? Baru perdana belajar biostatistik, Pak. Oh, baru perdana Ibu langsung mata kuliahnya probabilistik, ya? Aduh. Jadi nanti dengan Pak Dewi itu belajar apa, Ibu? Bawahnya berarti? Wah. Apa yang pertama baru, Pak? Kebalik ini, ya. Harusnya dengan probabilitas dulu yang dibahasin, ya. Itulah. Makanya Ibu kok kayak gimana gitu, ya. Harusnya belajar dulu ke sentral tendensi, ya, Bu, ya. Ada nilai min, ya. Ada nilai median, ada nilai modus, gitu, ya. Nah, ini belum belajar berarti, ya. Ya, saya ulas sedikit. Min itu apa, Ibu? Nilai Rata-rata, Pak. rata-rata. Apa tuh nilai rata-rata, Ibu? Sigma XI per M. Ini itu data tunggal, ya. Data tunggal. Kalau saya punya data misalnya ada 5, ada 8, ada 7, ada 9, ada 10, maka rata-rata saya itu berapa, Ibu? Sigma XI per M. Ini berapa, Ibu? 5 tambah 8 tambah 7 tambah 9 tambah 10. Saya bagi berapa, Ibu? Ayo, berapa, Ibu? Bagi 5, Pak. Bu Asep ini sinyalnya Bagi jelek, 5, ya. Pak. Bagi 5. Kenapa 5? Karena data itu 1, 2, 3, 4, 5. Berapa itu, Bu, rata-ratanya? 5, Pak. Ya, berapa jumlahnya, Bu? 5 tambah 8, 13, tambah 7, 20, 29, 30. 30 bagi 5, berarti rata-rata kita adalah 6. Ya, Bu, ya? Nah, itu kan data tunggal, Ibu, ya. Sementara nanti kita penelitian tidak akan melihat rata-rata itu seperti itu, ya. Rata-rata yang kita gunakan untuk penelitian itu, ini kayaknya harus saya bahas tuh, ya. Ini bahasnya tinggi-tinggi. Tapi yang bagian awalnya belum ada. Saya coba share screen dulu, ya. Sebentar. Saya coba dulu.
Sebentar ini ya. Kita ambil dulu yang presentation. Nah, ini misal itu ya. Jadi kalau itu kan min tadi ya. Ya. Itu min untuk data tunggal, min untuk data tunggal tadi ya. Sekarang bagaimana kalau min untuk data berdistribusi frekuensi ya. Nah, ini harus paham itu. Kalau nggak paham susah saya mengajarkan, nanti ada beda dua min ya min. Nah, ya itu. Ya. Oke, Bu. Kalau seandainya Ibu punya data seperti ini, ya, misalnya data tentang nilai, ya, nilai, misal datanya itu ada misalnya 50 buah, ya, 50 buah, nilainya ada 10, ada 20, 30, 50, 60, 70, 80, 100, ya. 80, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi di sini ada misalnya 45, 60, 70, 70, 60, 30, 90, 100, 80, 90. Oh, enak. 35, 60. Coba Ibu catat dulu data ini, kita harus belajar. Enggak susah saya menjelaskan nanti yang bagian min 2 apa penelitian eksperimen ini kalau ini enggak paham. Seratus, 50, 60, 70, 100, 70, 60. Oke, Bu catat dulu. Jadi kita ada 50 nilai ini, ya. Kita punya 50 nilai. Sekarang pertanyaannya berapa nilai rata-rata? Ya, ditanya sekarang berapa nilai rata-rata. Jangan sampai salah, ini ya Bu ya, ini 50 ya, ini 50. Ini kayaknya agak ini ya, ini 70. Ini 100. Ini 80 ya Bu ya. 80, 80. Kalau udah selesai, sampaikan ya biar kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Kalau ada yang tidak paham angkanya, tolong ditanyakan juga ya. Ya, jangan salah ya, jangan salah nanti kita menganalisis data ini. Ini bisa saja nanti Ibu judul penelitian itu misalnya hasil nilai pengetahuan responden misalnya ya. Nah, bisa saja datanya seperti ini. Ya. Nah, bagaimana cara kita menganalisis menggunakan statistik kuantitatif ya.
Kalau sudah, bilang Ibu ya. Kita lanjut. Oke, saya tambahkan di sana Bu ya, ini rumus yang kita gunakan nanti kalau seandainya kita sudah menggunakan nilai min untuk data berdistribusi frekuensi ya, atau data berkelompok istilahnya. Ini Bu Anissa, berarti nggak bisa masuk lagi. Harus ini ya, kalau bisa usahakan masuk lagi karena kalau ini nggak duduk nanti ya Bapak Ibu melakukan penelitian itu nanti akan bermasalah. Jangan hanya andalkan bantuan orang lain Ibu ya. Akan lebih baik Ibu memahami bagaimana cara pengolahan atau analisis data ketika kita melakukan penelitian. Ya. Jadi nanti ketika menjawab pertanyaan penguji nanti Ibu dengan gampang ya menjawabnya ya. Jangan sampai nggak tahu. Sudah Bu Nova? Bu Nova masih admin? Sudah Ibu? Belum Pak, sabar Pak. Oke. Main gas ya Maza. Biasa ngegas itu. Ya Bu Nova ya? Enggak, Pak. Lemah lembut, Pak. Oh. Ini ada iklan ya. Datanya aja yang dicari, Pak. Belum, kita belum mencari Bu. Ini saya akan menjelaskan ke Ibu bagaimana cara kita melakukan analisis data. Harusnya saya mengajarkan bagaimana ini Bu ya, bagaimana perhitungan untuk distribusi binomial Bu. Tetapi ternyata Ibu belum pernah mendapatkan bagaimana cara mencari nilai min untuk data berdistribusi frekuensi. Nah, jadi agak aneh nanti ya kalau seandainya nanti kita langsung mencari nilai distribusi binomialnya atau distribusi normalnya, akan sulit nanti. Ya, jadi kita coba ke belakang dulu untuk melihat bagaimana cara menemukan nilai rata-rata untuk data berdistribusi frekuensi. Begitu Ibu. Rata-rata Ibu aktornya dari mana dulu Ibu? Perintis Pak. Perintis, rata-rata perintis ya. Poltekkes Pak. Poltekkes yang di Padang Ibu atau yang di Pariaman? Ada yang di Padang, ada yang di Solo Pak. Ada yang di Solo juga. Yang di Padang siapa Ibu? Aduh Pak.
Siapa ini Padang? Pak, saya di Padang, Ngecek Pak. Pak, ISEPMA Pak. Oh iya. Berarti belajar sama siapa ini Ustaz yang di Poltekkes Padang? Sama Bu, sama siapa belajar dulu SMA? Ustaz. Risetnya dulu sama Pak almarhum Pak Muarna, statistik udah lupa Pak siapa dosennya. Iya. Lama Pak. Yo sama nih. Iya. 20 tahunnya sih. Iya, cuman kan dosen masa lupa mahasiswanya. Kalau dosen lupa mahasiswa biasa itu. Tapi kalau mahasiswa lupa dosen lumayan. Pak Muarnas ya yang ngajar? Pak Muarna selesainya Pak. Pak Muarnas sudah ini. Senior sekali ya. Sekarang pada nggak ada lagi itu yang ngajar. Oke, kita sudah selesai Bapak Ibu untuk mencatat ini. Sudah? Bu Nova sudah? Oke. Ya, kita perhatikan ya. Coba Ibu catat di catatannya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Coba. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita tentukan langkah-langkah sebagai berikut. Ya. Coba dicatat ini. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Satu, ya. Satu, mencari rentang, gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya rank, gitu ya. Rank, ya. Rentang ini adalah nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil, gitu ya. Nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Coba nilai terbesar kita berapa itu? R ya, R. 100 Pak. 100 Pak. 100 Pak. Ya. Terkecilnya berapa, Bapak Ibu? 10. 10. Berarti R-nya berapa? 90 ya. Oke. Yang kedua, ya. Oke, yang kedua kita tentukan banyak kelas, ya, banyak kelas. Banyak kelas itu, ya, saya singkat aja BK itu sama dengan 1 tambah log N, gitu ya. 1 tambah log N. Jadi N ini adalah jumlah data, ya, itu adalah jumlah data. Maka BK-nya adalah 1 tambah log 50. Nah, log 50 ini di mana dicari, Bu? Di kalkulator, Bu. Coba lihat HP, lihat kalkulator ini, Bu. Cari yang saintifik. Mencari log ini. Ya. Pakai kalkulator HP aja, Ibu. HP ini pula ya. Ibu pakai, ada yang pakai HP di ini ya, di Zoom ya. Abu Nova kan pakai laptop. Nah, coba buka HP-nya, lihat kalkulator. Lihat yang saintifiknya Bapak Ibu. Ya. Ada nggak saintifiknya di sana? Cari berapa log 50. Bisa Ibu mencari berapa nilai log 50. Ini salahnya kalau kita dari. HP enggak lo ada log Pak. Allah Akbar. Oh Tuhan. Dia di HP itu ada itu, dia Android itu ada yang saintifiknya, ada bagian yang kalkulator itu. 1,6 Kalau di Google Pak 1,69897 Pak. Tuh, kan bisa. 1,69897 Pak. Oke, kita catat. Jadi BK-nya itu sama dengan 1. Nanti yang Rizal. 1, berapa? 1,69897 Pak. 9897 Pak. 989. Oke, ini ada 3,1 dari sini Pak saya, ya. 3,1. Ya, tadi kan dengan 3,1 berapa itu?
3,1 di sini juga ya. Jadi 1 tambah 3,1 log n ya, Bu ya. Coba kalikan yang 3,1 berapa itu? 4,1 Pak. Jadi 1 tambah 4,1 berarti sini 5,1 ya. Ini bisa kita dekatkan 5 saja ya. Jadi banyak kelasnya 5. Oke, silakan catat dulu sampai di sana. Langkah ketiga, kita cari panjang kelas. Panjang kelas. Ya, panjang kelas itu saya singkat PK sama dengan rentang per banyak kelas ya. Rentangnya itu berapa itu? Rentangnya 90. Banyak kelasnya itu. Di layarnya udah di bawah, Pak. Nggak kelihatan sama saya. Di atas sekarang lagi Kak, di Ya atas. Allah Ibu. Coba saya Yang tadi yang di bawah yang Nah, 5,1. yang di bawah tadi Nih, itu Pak, ya, yang ini yang kan, BK. ini kan, Bu ya. Ya, BK ya. sama dengan 1 tambah 3,1 kali log N gitu ya. Log N-nya kata temannya tadi 1,9897. Nah, jadi 1 dikali 3,1 itu hasilnya 1 tambah 4,1. Maka BK-nya 1 tambah 4 itu 5,1. Ya kita ambil saja pendekatannya 5. Ini Bu, daripada saya tulis ulang lagi. Nah, kemudian yang ketiga ini, Bu. Yang ketiga kan jelas di atas. Jadi rentangnya panjang kelas itu adalah rentang per banyak kelas, ya, 90 bagi 5. Berapa Bu Nova? Nah, Bu Nova ada HP itu. Ya, karena nggak diganggu juga Bu Nova itu belajar ya. 18, Pak. 18 ya. Iya, 18 ini. Gede ya. Iya, Pak. Iya, Ja. Oke, iya Ja. Panggilnya Ja, Bu Nova itu. Iyo Pak, iyo 18 Pak. Oke, kita mulai ya mencari membuat penyelesaiannya ya. Apa penyelesaiannya? Yang pertama di sini kita bikin rentang ya. Rentang boleh ya. Tapi namanya tadi apa? Nilai ya. Nilai saja. Nilai. Di sini kita buat tally ya. Ini pelajaran SMP-nya mungkin barangkali ini ya. Nilai kita bikin sesuai rentang ya. Rentang terendah kita berapa tadi? 10 ya. Dengan tadi rentangnya 18 ya. Nilai terendah 10. Jadi 10 dengan 10 tambah 18 ini kebetulan kita terlalu ini ya, terlalu gede ini panjang kelas kita 18 itu nggak masalah ya. Jadi 10 caranya Bu gunakan jari tangannya Bu ya. Ini jari saya lihat ini 10 ya, 10-nya ikut 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ya. Ini 10 ini. Sampai dengan 18 jari. Gimana caranya Bu? Gunakan jari kaki ya. Itu kan duduk ini ya. Kalau Ibu satukan jari tangan dengan jari kaki Ibu 20 kan? Ya. Kita butuh rentangnya banyak kelasnya itu rentangnya itu berapa Bu? 18. Nah, coba Ibu hitung dari 10. Berapa hasil akhirnya di sini, Bu? 10 sampai berapa ya? Kalau 18. 10 28, Pak. Bu Nova silakan. Kalau 10 18 banyak. Rentangnya berapa di sini? Jangan 10 tambah 18 saya pikir pasti salah. Ya. Kalau 10 tambah 18 berapa ya, Bu? 28 ya 28. Nah, coba cek dulu dengan jari-jari kaki dan jari tangan Ibu yang ada. Berapa sebenarnya? Apakah 28 atau 27? 27, Pak. Ah, kan? Bukan 28 kan, Bu ya? 27 ya. Ya. Jadi sini 27. Berarti di sini berapa itu? 28. Saya nggak bikin lagi 27 Bu di sini ya. 28 sampai berapa di sini? Kalau tambah 18 berapa dia? 28 tambah 18 berapa itu? Kurang 1. Berapa itu? 45, Pak. 45. Ini saya benar-benar Bu, jangan salah ya. 46 tambah 18 kurang 1 berapa itu? 46 tambah 18 kurangi 1. 63 Pak. 63.
64 tambah 18 kurang 1. Berapa itu? Nanti ini gampang ya. Kalau 81, Pak. berapa Bu? Berapa? 81, Pak. 81, Pak. 81. 82 sampai dengan berapa nilai kita tambah 18 kurang 1? Pak, 98, Pak. 90. 99. Harus benar Bu. Jangan sampai dua jawaban. 98 atau 99? Ayo, 98 atau 99 Ibu? Jangan sampai ada yang salah. 99, Pak. 99 benar ya? 99. 90. Ini ada yang salah. Oke. Maka Ibu lakukan tally, Ibu. Tally ini sama dengan kalau yang pemilihan ketua program kan siapa yang ada. Nah, jadi Ibu lihat di sini 10 ya, 10 Ibu masukkan di sini. 10 di mana di sini? 1 ya. Kemudian Ibu coret 20, 20 masuk di mana? 20 masuk di sini ya. Lanjut lagi 30 masuk di mana? 30 masuk di sini. Ya Bu. Kemudian 50 masuk di mana? 50 masuk di sini. Silakan Ibu selesaikan sampai nilai hasil akhirnya nanti ada 50. Ya, silakan Ibu kerja sendiri Bu ya. Coba kerja mandiri Ibu untuk betul-betul Ibu memahami bagaimana cara membuat nilai rata-rata untuk data berdistribusi frekuensi. Coba lanjutkan Ibu ya, supaya kita juga bisa bekerja bersama. Sini. 70. 5 ikat Ibu ya, 5 ikat. Berarti 100 tadi taruh kemana Pak? Seperti yang saya kerjakan ini Bu, seperti yang saya kerjakan ini caranya. Biar jangan salah Ibu ya. Biar jangan salah. 60. Nah, ini saya ikat dulu, 5 ikat. 70. Dan 60 di sini. Ya. 30. Sini. 90. Oh ya, 100 masuk ke sini aja Bu ya. Daripada kita tambah lagi ini, kita ambil aja 100 ya Bu ya. Nilai tertinggi 100 ya. Oke. Berarti ada 2 tadi Ya. Pak. Ada 100 lagi satu. Oh iya. Tadi 100 saya masukkan di mana Ibu? Boleh di Itu saya tanya tadi Pak. Oh, benar itu ya. Ya, 100 masuk ke bagian terakhir aja Bu ya, daripada kita bikin ini satu lagi. Berarti di sini ya Bu ya. Oke, lanjut. 100. Berarti 90 udah ya. 90. Oke, coba sudah ada yang sudah selesai Bu? Bawain. Sudah ada yang sudah selesai? Bu Nining sudah selesai Bu Nining? Belum, Pak. Ya. Jadi nanti setelah tally ini nanti Ibu bikin di sini. Ya. Bu Asep udah berhasil? Bu Aisyah udah? Belum Pak. Belum.
Udah, Pak. Nah, ya, sampai coba di sini berapa Ibu? F-nya di sini berapa? Udah, Pak. Ini berapa? Udah, Pak. Ya, di sini berapa? Coba. Ibu Bu Nova, berapa di sini Bu Nova? Yang 10 sampai 27, Pak. Ya, 10 sampai 27 berapa? 2, Pak. 2, 28 sampai 45, 6, Pak. 6, 6. 46 sampai 63, 11, Pak. 11, 64 sampai 81, 13. 18. 13, 82 sampai 100, 11. 82 sampai 99, 13, ya 100, bikin 100 saja ya, 105. karena 12. berapa? 12, Pak. 12. Berapa jumlahnya Ibu? 6, Pak, sampai 81, 18, Pak. Yang mana ini? Ah, 18. betul. Ini 18. Ya, coba kita 11. di sini. 18, Ya, jumlah semuanya berapa? 20, 50, Pak. Ah, itu benar itu ya. Jadi harus sama jumlahnya. Ya, kalau 50 jumlahnya. 50. Paham Ibu ya? Bu Nining paham? Ya. Bu Nining? Nah, ini saya nggak lanjut. Kurang 1 tuh. Ah, Pak, yang 82 sampai Pak, kalau 99 misalnya 11, Pak. 14, Pak. 3 itu hasilnya Berapa? itu, Pak. Ya, 12, Pak. Satu-satu ngomongin Bu. Ini berapa Bu? Ini 82 sampai 99 11, Pak. Bu, Ibu 99 juga 100 ya Bu. Ya, kan udah kita naikkan satu lagi. 12. Nah, ini berapa? 12, 12 ini. 18, 12, Pak. Ah, ini 12. Oh, ini. Oke, 50 ya. Ya? 50. Oke, sip ya. Kalau salah nanti kamu jawab Ibu. Karena saya sudah saya hentikan tadi mencari. Oke, Ibu ya. Oke, apa yang mau kita kejar di sini? Kita lanjutkan dengan nilai XI. XI itu adalah nilai tengah masing-masing interval, Ibu ya. Coba nilai tengah masing-masing interval itu adalah berapa nilai di sini nilai tertinggi ini ditambah dengan nilai ini bagi 2, berapa itu? 27 tambah 10 bagi 2, berapa itu? 27 tambah 10, 37 bagi 2, berapa itu? Setengah. 18,5, Pak. Berapa itu? Berapa? Jelas kalian jelas? 18,5, Pak. 18,5. Ini berapa, Bu? Ini berapa itu? 45 tambah 28 bagi 2. Itu 36,5, Pak. berapa? 59. 5, 36,5, Pak. 36,5. 36,5, Pak. 36,5. Di sini Bu 63 tambah 46 bagi 2. 63 tambah 46 bagi 2. 54,5, Pak. 54,5. 81 tambah 64 bagi 2. 81 tambah 72,5. berapa Fajri? 72,5, Pak. 72,5. 100 tambah 82 bagi 2. Dan 1. 91, Pak. 91 ya. Harusnya di sini 90,5 ya. Karena coba 99 coba 99 harusnya di sama. 99 tambah 82 bagi 2. 10,5, Pak. 90,5 ya. Oke. 90,5. Ya, sebentar. 90,5. Kita pakai ini aja Bu ya. Oke. Maka kita tinggal mengaplikasikan rumus tadi Bu. Sigma FI kali XI. Jadi F kali XI-nya berapa di sini? Dengan kita mengalihkan saja Bu. Coba 18,5 kali 2 berapa itu? 37, Pak. 37. Kemudian 6 kali 36,5. 219, Pak. 216. 12 kali 54,5. Saya sebenarnya tidak mengharapkan Ibu catat di sini ya, tapi Ibu pahami yang mana yang dikali seperti itu Ibu ya. 654, Pak.
Berapa? 654. 654. Ini 72,5 kali 18. 870. 870. 90,5 kali 12. 1086, Pak. 1086. Coba jumlahkan Ibu semuanya berapa ini? Jumlahkan ini semua berapa di bawahnya? Bu, nanti kalau ujian Ibu seperti ini bisa nggak Bu kira-kira? 2863, Pak. Wah, 863 berarti benar Ibu, semangat menjawabnya. Ya, jadi X Betul, mengalih besok mengalih, Pak. Ini berapa Ibu? 2863 dibagi dengan 50. Nah, ini rata-ratanya. Coba 2863 bagi 50. 57,26. Berapa Ibu? 5,26. Awal angka berapa? Awalnya berapa? 57,26. 26. Oke, ini rata-ratanya. Nah, jadi ketika tadi Ibu catat dulu kalau seandainya memang Pak, ya silakan. 18 kali 72,5 itu nggak salah, Pak. 870 hasilnya. Saya nggak tahu Bu, yang mengalih-alih kan Ibu. Jadinya berapa Bu? Saya kan nyatat Ibu. Harusnya berapa Ibu? Coba. Harusnya 1305 kalau di sini. Iya Bu Fajri. Bukan 870. Bu Fajri jangan salah-salah mengalih ya. Kalau salah kali Bu ya, semua ke bawahnya salah Ibu ya. Oh iya, 1232. Mana ini? 1305, Nak. 1305, Pak. Mande 1305 itu ulang-ulang lagi itu Bu ya. Jadi hati-hati ya mengerjakan ini ya. Kali-kalinya jangan salah ya. Kali-kali jangan salah. Kalau salah satu Ibu, ini semuanya diperbaiki ya. Tapi yang penting bukan itunya ya. Saya ingin Ibu itu memahami bahwasanya untuk mencari ini langkah-langkah ini harus dilakukan. Walaupun nanti kalau Ibu sudah mengolahnya menggunakan SPSS itu gampang sekali. Jadi hasil angka-angkanya sudah muncul. Tetapi dari mana datangnya? Nah, dari sini sebenarnya. Jadi kalau misalnya nanti Ibu katakan misalnya nilai pengetahuannya besar sama dengan min, ya, datangnya dari sini Ibu ya. Dengan Ibu melakukan ya mencari nilai distribusi frekuensi untuk nilai min mencari nilai nilai min ini menggunakan data berdistribusi frekuensi atau data berkelompok. Akan didapatkan nilai ini ya. Taruhlah ini benar ya. Oke, tolong Ibu perbaiki di bagian yang salah, kemudian berapa nilai sesungguhnya, berapa nilai X-nya. Coba, berapa Bu ini nilai X-nya? Kalau ini sudah benar. 3298 bagi 50, 65,96. 3298. 98 Ya. Koma. bagi 50. Bagi 50. Bagi 50. Berapa ini? 65,96, Pak. Oke, berarti ini sudah mendekati 66. Nah, jadi merahnya 6. Ya. Oke, Bu, paham Ibu ya? Paham bagaimana cara mencari nilai rata-rata untuk data berdistribusi frekuensi. Tidak sama lagi dengan cara tadi, Bu, ya. Kita sudah harus mencari berapa frekuensinya, berapa nilai tengahnya, ya. Kemudian kita menggunakan rumus sigma FI kali XI per sigma FI, ya, untuk mencari berapa nilai rata-rata. Paham Ibu ya sampai di sana? Oke, kalau paham Ibu, ya ini sebagai bekal Ibu untuk saya lanjutkan ke materi kita yang kedua tentang uji beda 2 min. Sudah dicatat Ibu ya? Saya stop share ini, boleh Ibu? Boleh Ibu ya? Ya, Pak. Ini kita lanjut ke materi kita yang kedua hari ini tentang uji beda 2 min. Sekarang kita lanjutkan ya materi kita yang kedua tentang uji beda min ya. Nah, penting sekali kita membahas yang min tadi atau nilai rata-rata ya. Kita sudah mengenal ternyata rata-rata itu bisa kita gunakan untuk 2 kategori ya. Kategori pertama tadi data tunggal gitu ya. Apa tadi Ibu? Data tunggal?
X-nya sama dengan sigma XI per N ya. Nah, ini ternyata tidak berfungsi kalau kita melakukan penelitian itu. Ini hanya berfungsi kalau seandainya datanya itu kecil, gitu ya, N-nya itu kecil sekali. Mungkin N-nya sama dengan 10, baru bisa kita gunakan fungsi ini. Ya. Tapi kalau min-nya itu besar, kita menggunakan tadi sigma Fi kali Xi per N. Gitu ya. Nah, maka untuk topik yang kedua ini, di bagian ini kita membahas itu. Ya. Apa yang kita bahas? Yang pertama adalah uji beda min independen. Ya, independen sesuai dengan namanya itu adalah B bus. Ya, yang kedua uji beda min dependen. Ini terikat ya, tidak bebas. Ya. Kemudian kita melihat uji beda lebih dari 2 min. Ya, bagaimana cara-caranya? Oke, kita lanjut. Jangan bingung ya, B. Ya. Ini cuma prolog saja. Di dalam bidang kesehatan, ya sering harus menarik kesimpulan dari parameter dua populasi, ya. Jadi kita akan mencoba menarik kesimpulan dari parameter yang berbeda, ya, dari dua populasi. Kita lihat, ini contoh. Apakah ada perbedaan tekanan darah penduduk kota dan pedesaan? Ini misalnya. Jadi apa yang berbeda di sini? Tekanan darah penduduk kota dengan pedesaan. Kira-kira beda nggak, Bu? Menurut Ibu beda nggak kira-kira? Tekanan darahnya? Sama, Pak. Bu Fajri, beda sama kira-kira? Sama. Tekanan darahnya? Beda, Pak. Beda, ya. Ya, beda ya. Beda, Pak. Nanti kan kita lihat ya menggunakan statistik kuantitatif yang dinamakan dengan uji beda 2 min, ya. Uji beda 2 min. Yang kedua misalnya apakah ada perbedaan kadar hemoglobin ibu hamil pada ibu yang tidak hamil. Jadi HB ibu hamil dengan ibu yang tidak hamil beda nggak? Kira-kira beda nggak, Bu? Beda, Pak. Beda, Pak. Beda, Pak. Beda. Kalau beda nanti maka bisa kita gunakan uji beda 2 min. Yang ketiga, apakah ada perbedaan berat badan sebelum program diet dengan sesudahnya? Beda nggak? Ada, Pak. Beda, Pak. Ibu diet sekarang. Berhasil dietnya, Pak. Ibu ini badannya ideal semua sih. Atau gambarnya aja. Nah, ya. Lebihan semua, Pak. Bu Nining saya lihat diet ya, Bu Niningnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, apakah ada perbedaan kadar kolesterol penderita stroke dengan yang bukan stroke? Menurut Ibu beda nggak? Beda, Ada. Pak. Ada. Beda, Pak. Maka kalau seandainya kita ingin melihat di bagian ini, maka kita bisa menggunakan uji beda min, ya. Ada uji beda min dependen namanya nanti. Ada uji beda 2 min dependen, bahkan nanti kita juga bisa menggunakan paired sample t-test namanya, ya, untuk penelitian yang bersifat eksperimental, ya. Oke. Kemudian uji beda min ini yang dilakukan di sini adalah uji statistik yang membandingkan min beberapa kelompok, ya. Apa saja? Ya, yang seperti tadi uji beda min, uji beda 2 min, atau uji beda lebih dari 2 min, tergantung nanti populasi yang kita lihat pada penelitian kita. Tapi kalau sebenarnya kalau untuk S1 kita baru sampai ke uji beda 2 min, ya. Karena variabel kita itu hanya dibatasi dengan satu independen, satu lagi dependen. Adakah variabel lain selain ini? Sebenarnya ada, Ibu, ya. Ada namanya variabel intervening, ya. Intervening. Apa itu variabel intervening? Variabel antara variabel independen dan variabel dependen. Apakah Ibu lakukan nanti? Jangan dulu, ya. Itu nanti untuk penelitian lanjutan, mungkin barangkali kalau Ibu lagi S2, S3, seterusnya. Baru kita melakukan adanya tambahan variabel antara, ya, yang kita kenal dengan intervening, ya, intervening. Oke, saya lanjut dulu, ya. Nah, jadi ada uji beda 2 min, ya, uji statistik yang membandingkan min 2 kelompok data. Ada 2 uji beda 2 min, ya. Yang pertama uji 2 min independen itu menggunakan t-test, ya. T-test, apa itu t-test nanti kita lihat. Yang kedua adalah uji beda 2 min dependen. Nah, ini yang menggunakan pair sample t-test, ya.
Jadi apa yang sangat penting nanti ketika kita melakukan uji dua beda ini, ya min-nya itu ya kita cari tadi menggunakan cara min dicari dengan distribusi frekuensi, ya. Semuanya ini akan gampang nanti ya Bapak Ibu kalau seandainya Bapak Ibu sudah diajarkan menggunakan SPSS. Nanti ada mata kuliahnya Ibu ya, SPSS itu atau tidak? Ada dapat gambaran nggak? Bu Fajri, pernah dapat gambaran nggak? Nanti belajar SPSS atau tidak? Nah ini kan di Biostok saya ajarkan cara ya membuat file mesin ya. Nanti sebenarnya kalau seandainya Ibu ada mata kuliah SPSS ya, atau mungkin tergabung dari ini atau bagaimana nanti saya tanyakan juga ke Fira. Nanti Ibu akan diajarkan cara menggunakan SPSS itu menguji riset ini ya, karena sebagian dari Bapak Ibu saya lihat ada penelitiannya yang bersifat eksperimen, terutama anak bimbingan saya ya, ini mau melakukan penelitian eksperimental ya, maka nanti kita menggunakan ini nanti ya. Nah, nanti kita belajar bagaimana cara melakukannya menggunakan perhitungan manual, tapi nanti aplikasinya kita akan menggunakan SPSS nanti untuk melakukan analisis uji T ini ya. Karena kalau manual itu ada sedikit apa ya, kalau orang Sunda itu tidur katanya sulit gitu ya, tapi nanti kita belajar ya bagaimana cara melakukannya. Ya. Oke, jadi selanjutnya ada juga uji beda 2 mil ini menggunakan t-test independen. Apa maksudnya itu? Data kelompok 1 tidak bergantung dengan data kelompok kedua, hanya dia independen. Ya, nah, jadi nanti itu untuk menganalisis, Ibu harus tahu datanya itu bergantung nggak. Contoh kalau tekanan darah. Kalau Ibu misalnya mau mengkaji tentang hipertensi, maka tekanan darah itu adalah variabel bergantung. Maka Ibu tidak bisa menggunakan t-test independen ini. Maka Ibu harus lakukan t-test dependen. Ya. Tapi kalau dia lepas, misalnya umur 1, kemudian satu lagi misalnya status gizi, kan lepas tuh ya, maka Ibu bisa menggunakan t-test independen ini. Ya. Kalau ini melihat ada nggak hubungan umur atau ada nggak pengaruh umur dengan gizi misalnya, ya, dua variabel itu saling lepas, saling bebas, maka kita bisa menggunakan uji t-test independen ini. Nah, kemudian ada lagi ya sampel itu ya paired t-test namanya. Paired t-test itu digunakan untuk data kelompok 1 tergantung dengan data kelompok kedua. Contoh saya contohkan tadi tekanan darah ya. Kalau Ibu mau melihat tekanan darah, misalnya ingin dihubungkan dengan hipertensi, maka Ibu bisa menggunakan paired sample t-test ini. Ya, kenapa? Karena tekanan darah itu bergantung ke hipertensi. Atau nanti kalau Ibu mau melihat apa ya, pengaruh misalnya, pengaruh yang ada hubungannya kalau penyakit apa Ibu? Kalau tempat itu kasus sekarang yang ada. Kalau tadi kan saya contohkan tekanan darah ke hipertensi. Ada nggak yang berpengaruh lagi yang sedang memegang program kan yang bisa mencontohkan ada hubungan? Nah, kalau seandainya Ibu lihat ada hubungan, ya, yang kita gunakan di sini adalah paired sample t-test. Ya. Jadi rumus ini berbeda dengan rumus ini juga berbeda dengan independen. Ya. Jadi rumus masing-masingnya itu berbeda. Ya. Sekarang kita lihat secara umum, ya. T-test itu untuk apa? Ya. T-test ini adalah uji T ya, kalau dulu barangkali pernah dengar uji T. Tujuannya adalah untuk mengetahui perbedaan dua kelompok independen, itu t-test. Ya, dua kelompok yang saling bebas, kita bisa menggunakan t-test. Prinsipnya melihat perbedaan variasi kedua kelompok data. Ya, dia saling bebas, maka prinsipnya kita melihat perbedaan variasi kedua kelompok data. Yang kedua, pada pengujiannya diperlukan informasi varian kedua kelompok. Nah, apalagi varian. Tadi kita melihat min ya. Kemudian ada lagi yang dinamakan dengan varian. Varian ini hubungannya dengan
Kalau di data kita namakan dengan standar deviasi. Standar deviasi yang dikuadratkan itu adalah varian. Nah, jadi tadi Ibu kan sudah saya ajarkan cara mencari nilai X, gitu ya. Maka setelah nilai X ini kita harus mendapatkan nilai standar deviasi untuk melaporkan. Jadi standar deviasi itu rumusnya adalah ya, XI kurang ini X rata-rata dibagi dengan N kurang 1 gitu ya. Nah, ini ya. Nah, maka varian itu adalah SD dikuadratkan sama dengan varian ya. Berarti varian SD dikuadratkan atau sama dengan varian itu sama dengan XI kurang X rata-rata dibagi dengan N kurang 1. Nah, inilah yang varian itu ya. Nah. Jadi kalau varian itu adalah XI kurang X rata-rata dibagi dengan N kurang 1. Oke, jadi prinsip di dalam t-test ini adalah melihat perbedaan variasi kedua kelompok data. Ya. Selanjutnya pada pengujiannya diperlukan informasi varian tadi, ya kedua kelompok. Jadi di kelompok 1 didapatkan nilai rata-rata, kemudian juga didapatkan nilai variannya. Berapa informasinya? Biasanya nilainya kecil, ya. Misalnya 0,5 atau paling tingginya mungkin 2,5, nilai ini tidak boleh besar ya. Semakin besar nilai ini berarti data kita semakin tidak bagus ya. Jadi semakin kecil nilai ini maka data kita bisa dianggap data yang bagus. Oke Bu, jadi pada pengujian ini ya diperlukan informasi pada t-test. Kemudian kalau t-test independen itu datanya berdistribusi normal yang kita sudah lihat tadi Bu ya. Simetris kiri dan kanannya sama, loncengnya sama besar. Ya. Kemudian kedua kelompok datanya independen, ya, untuk t-test independen. Kemudian variabel yang dihubungkan berbentuk numerik dan kategorik. Jadi kategori data itu ada numerik. Numerik itu dia bersifat angka. Kemudian kategorik itu bersifat kategori, ya. Saya contohkan ini. Ada 1, ada 2 itu angka. Maka 1 itu misalnya laki-laki. 2 itu misalnya perempuan. Ini adalah kategori. Kategori 1 adalah laki-laki, kategori 2 adalah perempuan. Atau numeriknya 1, 2, 3. Ya. Misalnya 1 pengetahuannya tinggi, 2 pengetahuannya sedang, 3 pengetahuannya rendah. 1, 2, 3 ini adalah numerik, tinggi, sedang, dan rendah itu adalah kategori. Paham ya? Nah, itu biasanya sudah kita kelompokkan di dalam master tabel penelitian kita. Ya, jadi variabel yang dihubungkan itu berbentuk numerik dan kategorik. Artinya apa? Numerik bisa kita hubungkan dengan numerik, kategorik bisa kita hubungkan dengan kategorik, numerik bisa kita hubungkan dengan kategorik, atau kategorik bisa kita hubungkan dengan numerik. Jadi baik angka maupun pernyataan atau kategori ini bisa saling dihubungkan untuk syarat t-test independen. Paham Ibu sampai di sini? Suaranya sudah nyala lagi. Paham Ibu? Ibu Aisyah, paham? Bu Erni? Halo? Bu Erni paham, Bu Erni? Ya, Pak. Paham ya? Paham Ibu? Paham nggak Bu? Kurang, Pak. Apa? Kurang. Bu Reni paham, Bu Reni? Bu Reni paham? Bu Reni paham, Bu Reni? Ya, mudah-mudahan paham ya. Insya Allah. Bu Reni paham, Bu Reni? Bu Reni masih mute ya. Coba di unmute dulu, baru di unmute. Ya mudah-mudahan ya segala apa yang Bapak Ibu kerjakan dapat amal ya. Sudah masih belajar Amin. Pak, ya silakan. Pak mau tanya ini nanti ada rekamannya nggak Pak?
Oh iya, ini kan Zoom kita hari ini makanya sama saya Bapak. rekam, Ibu. Saya rekam. Ada rekamannya nanti saya rekam. Iya Pak. Ya. Biar nanti bisa dilihat ulang biar lebih paham. Sip. Tapi sejauh ini Ibu paham nggak? Wallahu a'lam ya, Bu, ya. Oke, yang penting saya sampaikan dulu ya, Bu, ya. Mudah-mudahan nanti mungkin Ibu bisa ini ya, pelajari lagi nanti setelah saya rekam. Kan saya rekam ini, nanti saya share lagi ke Ibu. Ya. Oke, saya lanjut dulu, Ibu, ya. Saya berpositif thinking aja, Ibu paham dengan apa yang saya terangkan. Ya. Amin, mudah-mudahan paham Pak. Oke, jadi Ibu, secara umum sebenarnya, ya secara umum, variabel yang kita selalu bahas di dalam pendidikan itu adalah, yang pertama adalah variabel numerik, yang kedua itu adalah variabel kategorik, gitu ya. Itu selalu, ya. Ketika data kita kumpulkan, biasanya data itu berupa numerik, ya, berupa angka, ya. Tapi angka ini belum bisa kita terjemahkan. Maka kita terjemahkan dalam bentuk kategori seperti tadi, 1, 2, 1 itu adalah laki-laki, 2 itu adalah perempuan. 1 dan 2 ini belum berarti, ya, kalau tidak kita definisikan. Kalau saya definisikan 1 itu adalah laki-laki, 2 itu adalah perempuan, maka laki-laki dan perempuan itu adalah bermakna ketika kita melakukan analisis di dalam penelitian. Nah, ini contohkan ini, ya. Contoh perbedaan kolesterol penderita hipertensi dan penderita normal. Ya, ini kan sudah nampak ini, Bu. Ya, kita ingin lihat perbedaan. Bagaimana perbedaannya? Ya, misal kita dapatkan di dalam penelitian itu ada angka 1, ada angka 2, misalnya di 1 ini adalah ada perbedaan. Ya. Kemudian 2 tidak ada perbedaan. Ya. Maka Bapak Ibu, 1 ini adalah numerik, Ibu. Ya. Numerik, ya. 2 ini adalah numerik. Tetapi ada perbedaan dan tidak ada perbedaan itu adalah kategori. Ya. Jadi ketika Ibu mau melakukan riset pengaruh, ya, kolesterol penderita hipertensi dan tidak menderita hipertensi, maka Ibu akan dapatkan nanti secara numerik angka 1 dan angka 2, ya. Tetapi 1 dan 2 belum bermakna. Baru dia akan bermakna apabila Ibu definisikan secara kategorik, 1 itu adalah ada perbedaan dan 2 itu tidak ada perbedaan. Seperti itu, Bapak Ibu. Silahkan barangkali kalau seandainya ada pertanyaan ya Bapak Ibu, ya, karena tanpa ada pertanyaan dari Bapak Ibu nanti akan menjadi ini ya, apa ya, ilmunya tidak sampai. Jadi akan lebih baik kalau seandainya ada pertanyaan ya dari Bapak Ibu sampai di sini. Karena kalau saya lanjutkan ini, ya, kita lebih ke hipotesis. Ya. Ada barangkali Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Karena kalau dipaksakan Ibu ya, kalau saya berikan semua materi itu harus selesai misalnya hari ini, ya. Saya takutnya apa ya? Ada miskonsepsi ya, ada kesalahan tafsir dari Bapak Ibu. Ya, kalau seandainya ada pertanyaan sampai di sini dulu ya dari Bapak Ibu, karena jam 2 nanti katanya Pak Demi juga mau masuk ya Bapak Ibu ya. Sudah diberikan link sama Pak Demi? Belum, Pak. Ya. Ada nggak pertanyaan dari Bapak Ibu dulu sampai di sini sampai kita melihat uji beda 2 min ya pada variabel numerik dan kategori. Kita belum melihat bagaimana statistiknya ini, Bapak Ibu. Kita baru melihat bagaimana cara pendefinisian ya masing-masing variabel di dalam uji beda 2 min. Ada Bapak Ibu? Silahkan kalau ada pertanyaan. Ibu Aisyah paham? Bu Aisyah belum. Nah ya, silakan Bu. Paham, Pak. Paham ya, alhamdulillah. Kalau Bu Sari paham? Ya, Pak, insya Allah, Pak. Alhamdulillah. Yang sebelum-sebelumnya kan kalau baiknya kalau yang untuk kan misalnya ngambilnya kan tentang penelitiannya nanti kan seperti saya mau ngambilnya kan yang penelitian yang kuantitatif ya Pak ya, tentang menilai hubungan. Ya. Jadi rumus yang dipakai itu kan
dia kan sudah ada tersendiri rumusnya ya Pak ya. Iya. Jadi nanti kalau Tapi Ibu belum misalnya, masuk tadi ya. belum. Kita kebetulan materi yang saya berikan dua ini, yang pertama probabilitas yang tadi ya Bu ya, yang kedua tentang uji Iya. beda dua min. Jadi uji beda dua min ini nanti penelitiannya penelitian eksperimental ya. Penelitian misalnya pengaruh ya pemberian A ya terhadap apa gitu ya. Penelitian dengan apa? Penelitian eksperimental. Kalau Ibu tadi itu penelitiannya penelitian korelasi namanya ya, penelitian hubungan hubungan variabel A dengan variabel B. Itu biasanya kita menggunakan chi-square namanya ya, chi-square. Jadi nanti kalau Ibu nanti apa, mudah-mudahan saya juga yang memberikan Ibu Yang pakai SPSS itu ya Pak ya. Iya. Jadi ini juga bisa menggunakan SPSS ya. Tetapi kalau Ibu tidak paham ya bagaimana perhitungannya itu nanti, jadi yang keluar di SPSS itu akan aneh nantinya, nggak paham. Ya, jadi nanti mungkin saya akan terangkan juga bagaimana cara jadi seperti ini ya, kalau yang Ibu kerjakan itu nanti. Nilai chi-square itu nanti rumusannya ada ya. Nanti kalau di SPSS ya tinggal input data, kemudian kita minta SPSS melakukan perhitungan seperti apa bentuk nilai chi-square. Yang biasanya nilainya seperti ini. X ya ada A kurang B itu N kurang 1. Itu rumus untuk chi-square. Ya. Jadi berbeda ya. Kalau ini untuk eksperimental, kalau yang Ibu tanyakan itu nanti untuk penelitian yang bersifat korelasional namanya. Ya, Ibu nanti akan menggunakan crosstab namanya, ada tabel silang ya. Ada tabel A berhubungankah dengan B ya seperti itu. Misalnya di masing-masing A itu ada atributnya tinggi, sedang, ya, rendah, atau nanti di level of knowledge-nya apa, seperti itulah kira-kira yang akan Ibu lakukan. Perhitungannya nanti tetap akan menggunakan statistik. Oke, yang lain barangkali atau sudah ini kan sudah tugas-tugasnya sudah banyak ya, kemudian juga sudah melakukan pembimbingan juga kan dengan pembimbing masing-masing. Mungkin barangkali bisa juga diceritakan penelitiannya tentang apa ya, biar nanti lebih nyambung ya dengan apa yang saya terangkan nanti. Mungkin ke depan kita akan lanjut ya. Untuk hari ini materinya saya stop sampai di sini dulu ya, biar jangan terlalu overload kepala. Bu Aisyah, penelitian tentang apa? Sudah ada penelitiannya? Eksperimen rencananya Pak. Bu Aisyah, tolong fokus ke sini nanti ya. Tentang apa itu Bu Aisyah? Ininya, Pengaruh hipnoterapi terhadap perilaku merokok siswa Pak. Berarti cocok dengan ini. Jadi nanti hipnoterapi itu adalah variabel independen ya. Nanti terhadap merokok ya, merokok itu kan nanti adalah akibat dari hipnoterapi. Jadi bisa menggunakan nanti uji tes independen, tapi bisa juga nanti uji tes dependen kalau seandainya merokok apanya itu berhubungan langsung dengan bagaimana hipnoterapi ya. Berarti kan nanti kalau hipnoterapi nanti kan nggak ada lagi merokok kan harapannya, seperti itu kan? Ya Pak. Nah berarti nanti bisa menggunakan peer sample test, nanti akan kita lihat seperti apa rumusannya dan bagaimana cara mengolah datanya menggunakan SPSS seperti itu. Ya. Yang lain barangkali sudah ada Bu. Kalau Bu Dalvira saya sudah tahu ya, kebetulan yang bimbing saya. Bu Nining saya sudah tahu. Bu Fajri tentang apa nanti risetnya? Bu Fajri mau meneliti tentang apa nanti? Apa putus-putus Pak? Ya, Bu Fajri mau meneliti tentang apa nanti? Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan perawat terhadap EWS Pak. Oke, berarti Bu Fajri juga melakukan riset eksperimen nanti. Ya, kalau yang dikaji adalah pengaruh ya, faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi ada kata-kata yang harus Ibu lihat ketika melakukan penelitian. Kalau Ibu melihat faktor-faktor yang berhubungan, itu dia korelasional. Tapi kalau faktor-faktor yang mempengaruhi, nah itu adalah penelitian eksperimental, ya. Karena nanti Ibu akan lihat pengaruh faktor-faktor itu terhadap variabel independennya, ya. Kalau Bu Reni, Bu Reni teliti tentang apa, Bu Reni? Bu Anissa, Bu Reni kayaknya
Bu Anissa mau meneliti tentang apa? Halo Bu Anissa. Aduh, Bu Anissa ini masih kerja ya? Halo Bu Anissa. Bu Anissa? Ya. Bu Anissa. Reni Pak, tadi ke WC Pak. Reni. Oh Bu Reni ya, ya. Bu Reni mau meneliti tentang apa Bu Reni? Bu Reni? Ya Pak, Mau hubungan meneliti Pak. tentang apa? Hubungan pemberian hubungan tingkat pendidikan ibu balita dengan pemberian booster imunisasi penta Pak. Berarti penelitiannya korelasional ya. Nanti bahasanya ke KS1 ya, bukan di bagian ini ya. Iya Pak. Oke, Bu, ya saya nggak apa-apa ya nanya satu-satu ini, biar nanti nggak masalah. Bu Anissa, sudah saya dengar Bu Anissa? Bu Anissa? Oh, kayaknya Bu Anissa masih kerja. Bu Yanci? Bu Yanci meneliti tentang apa? Tentang Pak eksperimen, Pak. Tentang? Efektivitas edukasi, Pak. Ya, Eksperimen, Pak. iya betul. Jadi efektivitas edukasi apa? Discharge planning, Pak. Oh, Terhadap iya. kepuasan pasien. Oke, bagus ya. Jadi penelitiannya adalah eksperimental dan itu bisa dilarikan ke independen atau bisa juga dilarikan ke independen. Itu tergantung nanti pembahasannya di bagian ini. Ya, berarti fokus nanti ke bagian ini ya, ke T-test dependen maupun T-test independen. Itu tergantung nanti menelitinya di bagian yang mana. Kalau Bu Nora? Kalau Bu Nora kenal apa Bu Nora? Cok panjang Mas. Halo Bu Nora. Bu Nora mau Ya, Pak. Ya, Bu Nora mau meneliti tentang apa nanti? Faktor-faktor yang mempengaruhi penularan COVID terhadap perawat dalam melakukan pelayanan keperawatan, Pak. Maunya di eksperimen atau di hubungan itu di penelitian korelasional nanti? Karena mempengaruhi ya. Kalau mempengaruhi berarti nanti ke eksperimen. Ya. Atau berhubungan saja? Iya, Pak. Oke, berarti ke eksperimen ya. Jadi siapa Ya, yang Pak. belum saya tanya? Zikra Hayati? Atau Bu Rashidah dulu? Apa penelitiannya Bu Rashidah? Pengaruh mobilisasi dini terhadap pemulihan kandung kemih pasca pembedahan pasien tulang kebidanan, Pak. Berarti ya Bu Rashidah ya, fokus ya ke bagian ini nanti yang kita bahas di minggu depan ini ya. Jadi tolong dicermati, kemudian nanti saya juga akan memasukkan bagaimana cara menganalisisnya menggunakan SPSS. Mungkin di minggu depan akan saya lebih jelaskan ya. Saya buka SPSS di sini. Ibu itu sudah menginstal SPSS belum di laptopnya? Belum, Pak. Belum ya. Belum, Pak. Bisa nggak ibu-ibu atau bapak-bapak nanti install SPSS di laptop? Insya Allah Pak. Usahakan ibu ya biar nyambung nanti. Kalau Bu Erni, penelitiannya tentang apa Bu Erni? Pengetahuan keluarga tentang perawatan luka dekubitus, Pak. Nah, itu belum judul Bu Erni. Apanya yang mau dilihat? Itu belum judul, itu baru informasi ya. Pengetahuan keluarga tentang itu ya, itu belum judul. Judul itu harus ada variabel independen, sudah ada variabel dependen ya. Kalau teman-temannya tadi lain tidak saya komentari karena sudah ada variabel independennya, sudah ada variabel dependennya. Kalau Bu Erni ini baru pernyataan ini, pengetahuan apanya yang berlihat. Misalnya hubungan pengetahuan dengan apa atau pengaruh pemberian penyuluhan tentang apa, itu baru ada ya. Jadi kalau Bu Erni itu baru pernyataan itu, belum ada judul di dalam yang Bu Erni sampaikan tadi. Ibu maunya meneliti tentang apa nanti? Coba Bu Erni jawab. Biar saya bantu. Oh, Pak. Pengetahuan, Pak. Ya, pengetahuannya mau dilihat apanya gitu, ya.
karena itu Ibu baru mau menyampaikan informasi. Contohnya teman-temannya tadi ada mengatakan faktor-faktor yang mempengaruhi ya si A dengan si B, ya, itu ada judulnya. Kalau Ibu tadi Bu Erni masih menyampaikan apa ya, informasi, belum judul ya. Mungkin barangkali dilihat lagi lebih seksama mungkin dengan pembimbingnya juga menyepakati judul Ya, apa Pak. yang diangkat ya. Kalau ini kalau Bu lagi yang belum saya tanya siapa itu? Pak Muhammad Heru. Pak Muhammad Heru. Ada? Pak Muhammad Heru ada? Tidak ada ya. Bu Wenti, Octavia Saputri. Ayo Bu Wenti, Iya, apa Pak. apa yang mau diangkat sebagai Hubungan judulnya? hubungan kualitas pelayanan karantina terhadap kepuasan pasien OTG Dengan, ya. COVID. Jangan terhadap. Jadi dengan ya, kalau hubungan itu dengan ya. Korelasional itu dengan. Kalau penelitian eksperimen baru terhadap ya. Nah, jadi kalau dia meningkatkan pengetahuan seseorang atau meningkatkan kebiasaan seseorang, itu pengaruh ya, efektivitas atau pengaruh ya itu terhadap ya. Tetapi kalau hubungan ya, hubungan apapun nanti itu dengan ya. Jadi yang berhubungan itu dengan ya. Oke. Siapa? Ya benar ya, sudah benar. Bu Dharma Sri Herlina. Bu Dharma Sri Herlina. Iya, Pak. Ya, apa yang mau diteliti, Bu? Hubungan tingkat pengetahuan keluarga tentang stroke dengan perawatan pasien pasca stroke. Nah, itu tinggal kerja Ibu. Itu judulnya udah pas dan benar ya. Tinggal Ibu kerjakan. Datanya jangan-jangan sudah ada juga ya, Bu ya? Bu Dharma? Datanya jangan-jangan sudah dapat semua ya, Bu Dharma? Bu Dharma langsung hilang ya. Oke, jadi pada umumnya Bapak Ibu sudah ini ya, sudah mendapatkan ya. Siapa yang belum saya tanya? Kalau Bu Nining dan Bu ini saya nggak nanya ya, karena proposalnya juga sudah. Zalun ya, Pak. Nah? Ya, Pak. Siapa yang belum? Saya Coba, Pak. Ya silakan. Siapa yang belum? Coba apa judulnya? Novariza, Pak. Ya Bu Nova, apa judulnya? Judulnya Pak, hubungan komunikasi terapeutik dan akses informasi perawat kepada keluarga pasien yang dirawat di ruangan ICU, Pak. Dan jelaskan tempatnya di mana. Karena judul seperti itu sudah banyak dilakukan. Kalau seandainya tempatnya berbeda itu sah, boleh. Di mana Bu tempatnya? Jadi Ibu tambahkan di judul Ibu tempatnya di ICU mana, rumah sakit apa, seperti itu ya. Karena komunikasi terapeutik Di rumah sudah, sakit otak, Pak. Oke, ya bisa ya. Nah, itu bisa. Karena memang sudah banyak yang melakukan ini. Anak dunia saya juga pernah melakukan dulu di tahun 2000 berapa ya pasnya. Tapi udah lama, sudah tidak baru lagi. Tapi komunikasi terapeutik tetap akan ini ya, tetap akan berbeda ya ketika tahun berbeda dilakukan di rumah sakit yang berbeda. Ya pasti berbeda. Oke, sudah cukup komplit judulnya Bu Nova ya, Bu Ocha ya, yang ngegas tadi ya. Oke. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu sudah ini ya menemukan apa namanya bagian-bagian terpentingnya di akhir perkuliahan ya. Karena memang makanya saya bilang Bu, kalau biostadnya duduk ya nanti risetnya aman itu. Kalau risetnya aman berarti ujiannya biasanya lancar. Kalau ujiannya lancar tentu escape dari tangan. Ini mudah-mudahan tidak ada kendala untuk Bapak Ibu ini ya melakukan tugas akhir di dalam penelitiannya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Materi ini barangkali saya akan lanjutkan minggu depan ya, karena terlalu banyak yang Ibu serap hari ini ya. Nanti Pak Demi juga masuk ya Bapak Ibu. Ada informasi dari Pak Demi? Sudah menunggu, Pak. Oke. Sudah Ya. mau masuk, Pak. Oke, ya mohon maaf ini sampaikan kepada Dewi karena memang kita agak telat masuk tadi. Kemudian sampaikan juga kepada Dewi, ternyata saya masuk sudah di bagian yang berat ya, langsung ke probabilitas, sementara bagian awal sentral tendensi, kemudian bagian permulaan dari statistik itu belum dibahas. Jadi nanti mungkin akan dibahas pada ini ya, bagian-bagian awal, oke, apa itu data ya, apa itu
Central Tendency akan fokus lagi sama pandeminya. Sampai di sini barangkali. Terima kasih atas segala perhatian Ibu. Mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.